Mari anak-anak, ada baiknya kita berdoa. Kita sama-sama mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu Ibu ada meminta kalian untuk mempelajari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Karena hari ini kita memasuki materi yang baru. Materi yang kita akan bahas pada hari ini yaitu Aku Citra Allah yang Unik. Untuk memahami pokok pembahasan pada materi hari ini anak-anak, ada 4 kata kunci yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah aku. Yang kedua itu ada citra. Yang ketiga Allah. Dan yang keempat itu unik. Nah, Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang tahu? Nah, siapa aku itu? Ya, setiap orang pasti mempunyai jawaban yang masing-masing. Namun apapun jawaban itu anak-anak, pasti ada satu kesamaan dari jawaban kita semua. Ya, siapa aku itu? Aku itu adalah manusia. Kemudian yang kedua itu adalah citra. Siapa yang tahu citra itu apa? Ibu kembali bertanya. Ya, citra itu adalah rupa, kemudian gambar, kemudian gambaran. Nah, singkat kata ya anak-anak, citra itu adalah rupa, gambar, gambaran dari sesuatu. Citra itu memperlihatkan kepada kita gambaran dari sesuatu. Tetapi citra bukanlah sesuatu itu sendiri. Nah, ada yang bisa memberikan contoh kepada Ibu apa citra itu? Ya, kalau tidak ada yang bisa memberikan contoh, Ibu akan memberikan contohnya. Ibu akan memberikan contoh, misalnya sebuah foto diri kita. Foto diri kita itu sangat baik menggambarkan gambaran fisik kita. Tetapi foto bukanlah diri kita. Foto itu hanyalah gambaran tentang diri kita. Nah, jadi jika Allah menciptakan kita manusia menurut gambarannya, apa artinya itu? Nah, itu berarti bahwa kita adalah gambaran dari Allah. Tetapi kita bukanlah Allah. Allah menciptakan kita semua yang melihat kita memiliki gambaran akan Allah. Tetapi kita bukanlah Allah. Lalu siapakah Allah itu? Nah, lanjut. Siapa yang tahu Allah itu? Apa Allah itu? Allah, anak-anak, kita bisa melihat dari kitab Kejadian. Kita tahu bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Nah, lalu siapakah yang menciptakan Allah itu? Allah itu dari iman kita. Kita telah mengetahui bahwa Allah adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu berarti awal dan akhir. Jadi tentu pertanyaan siapakah yang menciptakan Allah itu sangat dengan mudah dapat kita jawab. Allah tidak diciptakan karena Dia adalah sang awal.
Tentu tidak ada yang lebih awal dari Sang Allah. Karena jika ada, maka dia bukan lagi disebut Sang Awal. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah unik. Nah, anak-anak, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, unik ini berarti tersendiri dalam bentuk atau jenisnya, lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, atau bersifat khusus. Setiap orang itu unik, anak-anak. Artinya setiap orang itu khusus, lain daripada yang lain, tidak ada yang menyamainya. Nah, selesailah materi kita pada hari ini. Dari materi kita pada hari ini, apakah ada yang belum jelas atau ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu? Ibu persilahkan. Nah, materi kita pada hari ini tadi tentang apa, anak-anak? Aku citra Allah yang unik. Artinya adalah, nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita mengangkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak.
orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berkata, "Yesus, Guru, tolonglah kami." Lalu yang memandang mereka berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, dari kisah kitab suci ini apa saja yang dapat kita pelajari? Yang pertama adalah apa? Pada tahu? Yang pertama adalah Tuhan sangat baik karena dia bisa menyembuhkan orang kusta tadi tanpa meminta imbalan. Dan orang kusta tadi pun berterima kasih kepada Tuhan. Begitu juga kita ya. Kedua, kita berterima kasih kepada Tuhan karena telah memelihara kita, melindungi kita, dan menyelamatkan kita. Ya, jadi harus selalu mengucap syukur ya. Baik anak-anak, pelajaran kita cukup sampai di sini. Dan kita lanjutkan besok atau minggu depan lagi ya. Baik, sebelum kita pulang atau menutup doa kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Kita mulai doanya dari nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Selamat berkumpul kembali di ruangan kelas kita ini. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan memulai materi kita yang pertama, yaitu pribadi yang unik. Bisa kalian jelaskan? Siapa yang tahu di sini pribadi yang unik itu apa? Oh, enggak ada ya? Ya udah. Baik, Bapak jelaskan dulu ya, apa itu pribadi yang unik. Kita itu, pada setiap pribadi manusia itu, selalu ada kekuatan dan keterbatasan kita. Kedua hal itu sering dipengaruhi oleh sikap dan karakter pribadi yang tumbuh dan berkembang karena lingkungan dan pendidikan. Sementara itu, kita telah memiliki kodrat fisik seperti yang sekarang kita punya. Begitu juga kita telah dianugerahi kemampuan, yaitu bakat kita, sifat, dan sebagainya. Segala kemampuan, bakat, dan sifat yang kita miliki tersebut masih dapat kita kembangkan menjadi lebih optimal lagi. Setiap manusia itu memang mempunyai pribadi yang unik. Manusia itu ada dua kelamin, kayak ibaratnya laki-laki dan perempuan itu memiliki pribadi yang unik. Bisa nggak kalian di kelas ini membedakan apa sih perbedaan perempuan dan laki-laki itu? Kalau perbedaan perempuan dan laki-laki itu, kalau perempuan contohnya dia punya rambut panjang, sedangkan lelaki punya rambut pendek. Dan juga di perbedaan perempuan dan laki-laki itu dari jenis kelaminnya. Nah, kalau yang perempuan sendiri kita tahu lah kan,
yang laki-laki juga kayak gitu. Tuhan itu menciptakan manusia dengan berbagai macam keunikan. Kita juga dilahirkan dengan talenta yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan oleh Tuhan, dia dikasih Tuhan talenta. Ada yang pandai bagian akademis, olahraga, musik, dan lain-lain. Siapa yang di sini di kelas kita ini yang mempunyai bakat bermain bola kaki? Ada? Oh, enggak ada ya? Ya udah, enggak ada. Kita skip aja. Yang di kelas kita ini yang pandai main musik siapa? Oh ya kamu ya? Oh bagus. Kembangkan bakat kamu. Siapa tahu nanti kamu asah bakat kamu. Siapa tahu nanti bakat kamu nanti bisa menjadi, dikembangkan bakat kita yang kita miliki. Soalnya bakat itu bisa menjadi tambahan ekonomi kita. Ibaratnya gimana ya? Kayak bakat kita itu bisa menghasilkan uang gitu. Jadikanlah bakat kita itu untuk menghasilkan uang. Misalkan kalian yang pandai main musik, kembangkan main musiknya. Siapa tahu kan kalian yang jago main musik itu kalian tampil di depan umum kayak di kafe gitu kan, main musik sambil apa lagi. Kalau kalian udah jago main musik ditambahin dengan pandai menyanyi, itu nilai plus. Yang pandai main bola juga, kita tahu setiap kali pemain bola itu pekerjaannya itu menjanjikan. Apalagi kalau kita mempunyai talenta yang pandai bermain bola, itu sangat menjanjikan sekali itu untuk pekerjaan kita. Yang kita ketahui banyak pemain bola itu yang pemain terbaik di dunia itu memiliki gaji yang fantastis sampai miliaran. Dengan itu Bapak harap kalian di kelas ini kalian kembangkan sungguh-sungguh talenta yang kalian miliki, yang Tuhan berikan sama kalian. Baiklah, mata pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.